Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat taat, nikmat diberikan kelapangan waktu oleh Allah dalam mengerjakan kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani, dan kita pada bab akhir, ya, bab akhir-akhir, yaitu yang terakhir adalah di halaman ke-24, ya, yang belum kita bahas. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, wa iqsarus salati fil asfar wa takhyiru fihi baina siyam wal iftar fil asfar, insya'a sama wa insya'a aftar. Kata beliau, dan boleh mengqasar salat dalam keadaan safar. Kemudian boleh memilih antara berpuasa atau berbuka dalam perjalanan, ya, ketika safar. Jadi orang kalau puasa melakukan suatu safar, maka boleh memilih. Bagi yang mau buka silakan buka, bagi yang ingin bertahan di atas puasanya maka silahkan. Ya, insya'a sama wa insya'a aftar. Kalau dia berkehendak dia puasa, kalau dia punya kehendak lain, ya, maka dia silahkan berbuka. Ya, kira-kira tentang qasar salat, tentang puasa, ini bab akidah atau fikih? Kenapa masuk dalam bab akidah? Kenapa di sini dimasukkan dalam pembahasan akidah nih, tentang fikih nih? Fikih qasar salat dan fikih puasa dalam safar. Nah, kenapa masuk dalam bab akidah? Kenapa? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Kenapa, Bu? Wah, tadi ada suaranya, pasti tanya lagi hilang. Ya, Bu, apa? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Dirubah jawabannya. Ada yang nggak tahu? Banyak semuanya. Ya, jadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengutip sedikit tentang pembahasan fikih ini, ya, kata para ulama, mereka menjelaskan tidaklah, ya, secara umum, ya, kebiasaan para ulama tidak mencantumkan pembahasan fikih dalam bab akidah, kecuali ketika ada di zamannya orang yang mengingkari
akan kebolehan itu, maka dimasukkan ke akidah. Jadi bisa jadi di zaman Imam Muzani ada orang yang mengingkari bolehnya mengqashar salat ketika safar. Begitu. Jadi dimasukkan ke dalam bab akidah, karena kalau ada orang mengingkari berarti bid'ah. Ya, dia mengingkari apa yang telah disepakati oleh para ulama, boleh orang itu mengqashar salatnya ketika safar. Nah, maka bagi orang siapa yang mengingkari berarti dia melakukan suatu perbuatan yang diada-adakan, walaupun itu termasuk masalah fikih. Paham ya? Maka ini perbuatan bid'ah, maka dimasukkan dalam bab akidah. Ya, sedikit membahas tentang fikih yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani. Di sini beliau menyatakan boleh orang itu memilih antara puasa dengan berbuka ketika safar. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang puasa dalam safar, maka Nabi in syi'ta fa'aftir wa in syi'ta fasum. Kalau kamu mau silahkan kamu buka, kalau kamu mau silahkan kamu tetap puasa. Begitu, ya. Nah, hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Baik, kita masuk dalam matan yang berikutnya. Bab tentang kesepakatan ulama dalam akidah. Ya, semoga hari ini selesai ya, insyaallah taala. Bab kesepakatan para ulama dalam akidah. Kita bacakan terjemahnya dulu. Beliau berkata, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ini adalah hal yang sudah disepakati orang-orang yang terdahulu dari kalangan para imam yang diberi petunjuk dengan taufik atau petunjuk dari Allah. Para tabi'in berpegang teguh dengan akidah ini karena menjadikan para sahabat Rasulullah SAW sebagai teladan, dan mereka meridhoi akidah ini. Mereka menjauhi perkara yang diada-adakan atau dipaksakan dalam perkara agama yang telah mencukupi. Sehingga dengan pertolongan Allah mereka diberi petunjuk dan taufik. Mereka tidak keluar dari petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tidak membatasi diri dari tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka pun tidak menambah-nambah syariat sehingga membuat mereka melampaui batas atau berlebihan dalam beragama. Kami percaya pada Allah, bertawakal padanya dan berharap padanya agar dapat mengikuti jejak mereka. Ya. Jadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwasanya akidah yang beliau tulis ini adalah akidah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, yang telah dipahami dari orang-orang dahulu, dari para imam-imam yang berada di atas petunjuk, kata beliau begitu. Demikian pula dengan orang yang datang setelahnya, itu para tabi'in. Dan para tabi'in bagaimana mereka bisa terjaga, Allah jaga mereka? Karena para tabi'in pun ngikutin orang sebelumnya. Siapa? Sahabat. Kan Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Jadi orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, sabiqunal awwalun, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi setelah sahabat ya orang yang paling mengikuti ya tabiin. Terus datang generasi-generasi setelahnya, dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan benar, tadi syaratnya bi ihsan, dengan baik dan benar, maka Allah ridho kepada mereka, ya, sebagaimana mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang berada di kurun terbaik, berada di abad terbaik ya. Nabi mengatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah di kurunku, di zamanku, di abadku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian kurun setelahnya, kemudian seterusnya. Setelahnya lagi tabi'in,
kemudian atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan Allah telah memuji keimanan mereka. Keimanan siapa di sini maksudnya? Para sahabat ya. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 137. Nah, ini sebagai patokan kenapa kita beragama dengan tata cara beragamanya para sahabat. Ini dalilnya jelas. Al-Baqarah 137. Karena Allah sudah memuji imannya para sahabat. Allah menyanjung, Allah merekomendasikan imannya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kata Allah, kalau mereka beriman, ya kita termasuk. Kalau kita beriman sebagaimana iman kalian di sini para sahabat. Fa in amanu, jika mereka beriman, mereka selain kalian para sahabat, bimithli amantum, sebagaimana imannya kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, ini jelas ya. Kalau kita ingin berada di atas petunjuk, ya berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya dan juga orang-orang yang datang setelahnya dengan cara mengikuti yang benar, maka mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan. Ya, makanya di sini kan tadi kalimatnya kita bacakan, mereka tidak memaksakan, mereka juga tidak melampaui batas. Jadi nggak ada perbuatan-perbuatan yang dipaksakan. Artinya kalau sudah ada, ya nggak ditambah. Dipaksa-paksakan ditambah-tambah, nggak ada. Atau yang sudah ada dikurang-kurangi. Gitu. Nah, kedua ini tidak dikerjakan oleh mereka. Jadi tidak melampaui batas, sudah ada kemudian ditambah, atau yang ada kemudian dikurang, tidak. Nah, di sini berarti Islam itu adalah agama wasatiyah, pertengahan. Tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan, itu Islam. Nah, ini tertuang dalam hadis Nabi SAW ketika ada 3 kelompok orang yang datang kepada Nabi. Ya, kita sudah tahu ini hadisnya. Yang satu mengatakan apa? Ketika melihat ibadah Nabi, satu mengatakan apa? Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Kemudian yang kedua, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Berarti yang bikin lalai apa? Makan, tidur, wanita. Nah, ini diantaranya ya. Jadi orang itu bisa habis waktu karena apa? Karena makan. Bisa habis waktu karena banyak tidur, bisa habis waktu karena wanita. Ya, artinya habis waktu dengan keluarga dan seterusnya. Makanya para sahabat, wah ini kalau nikah berarti bakal habis waktu sibuk dengan keluarga. Kalau nggak puasa, habis waktu makan, kuliner sana, kuliner sini. Belum macetnya, belum pilih menunya, belum cari duitnya buat bayarnya. Banyak waktu ya yang terbuang. Kemudian tadi saya nggak akan tidur, karena kalau tidur kebanyakan, ya apalagi kita 8 jam katanya, kalau dikurangi 6 jam, belum siangnya sejam, pada subuhnya sejam, ya, 10 jam total semuanya. Ya, qabla zuhur sejam lagi, pada zuhur 2 jam, wah berbelas-belas jam gitu, habis waktu. Sedangkan Nabi ibadah terus, makanya kata para sahabat, saya nggak akan tidur. Saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur. Maka kata Nabi ketika Nabi mendengar hal tersebut apa? Kata Nabi, aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku menikahi para wanita. Ya, maka ya pertengahan. Jadi Nabi tetap bergaul dengan dunia, tapi ya tidak membuatnya lalai. Baik. Jamaah azan ya Allah yakum ajmain.
Jadi dari tema yang kita bahas di poin ini, jadi Imam Muzani ya menyatakan bahwasanya akidah yang ditulis oleh beliau ini sesuai dengan akidah yang beliau pahami dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka siapapun yang berjalan di atas akidah ini, ya mereka berjalan sama. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka kalau mereka nanti selamat, ya siapapun yang mengikuti mereka sama akan selamat. Kalau sama dengan apa yang mereka tempuh tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini bab terakhir ya. Bab terakhir, al-muhafadhah ala ada'il faraid war rawatib wa ijtinab al-muharramat. Bismillah. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ini panjang matannya, saya baca terjemah saja langsung Pak ya. Kata Imam Muzani, inilah syarhus sunnah. Apa syarhus sunnah? Syarah artinya penjelasan, sunnah artinya apa? Ini ada terjemahannya apa itu? Akidah, tinggal baca aja. Kalau nggak bisa kan tinggal nyontek gitu ya. Masa nyontek nggak bisa juga kan? Jadi sunnah ini sudah kita jelaskan di awal dulu ya, di awal dulu. Bisa maknanya secara fikih, bisa maknanya secara ahlu hadis, bisa secara akidah. Jadi kalau yang dimaksud Imam Muzani, inilah syarhus sunnah, hadza syarhus sunnah, penjelasan tentang akidah, sunnah Nabi dalam bab akidah, ya, jalan Nabi dalam bab akidah. Yang berusaha saya tinjau dan jelaskan dengan jelas, kata beliau. Bagi siapa saja yang Allah beri taufik untuk menjalankan dari apa yang telah saya jelaskan, tentunya dengan memohon pertolongan kepadanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya atas kita. Di antaranya adalah, nah ini beliau sedikit memberikan contoh, ya memberikan contoh. Ya, kita jelaskan di sini. Jadi penulis Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab ini tentang hal yang berkaitan dengan iman dan dasar keimanan, usul. Kemudian beliau menutup penjelasannya dengan amalan-amalan yang penting, amalan-amalan yang urgent, ya. Dan juga apa faidahnya. Kenapa beliau jelaskan ini? Penjelasan berikutnya ini datang dari beliau karena ini adalah konsekuensi daripada iman. Inilah buah daripada iman, hasil dari iman. Kalau orang beriman apa hasilnya? Apa? Amal. Hasil dari iman adalah amal. Konsekuensi dari iman adalah amal. Makanya kata beliau, setelah penjelasan yang ya ringkas, ya kita katakan ringkas, setelah penjelasan yang ringkas tentang bab akidah, maka harus menghantarkan akidah tersebut kepada amal soleh, ya. Maka siapapun yang benar imannya dalam hatinya, maka akan diiringi dengan anggota badan yang senantiasa taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, beliau mengatakan idza istaqama al-abdu idza istaqama al-qalbu ala tauhid istaqamatil jawarih ala ta'atil azizil hamid. Kata beliau, idza istaqamal qalbu ala tauhid. Kalau hati itu istiqomah di atas tauhid, istaqamat al jawarih, maka seluruh anggota badan pun akan istiqomah ala taatil azizil hamid, dalam rangka mentaati yang maha perkasa dan maha terpuji, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara agar fisik kita, ya fisik itu kan bisa kepala, bisa mata kita, semuanya berkaitan, bisa pendengaran kita, bisa lisan kita, bisa bibir kita, bisa tangan kita, jari jemari kita, itu ada amalan-amalan semuanya. Mata ada amalannya, betul. Telinga ada amalannya, bibir, lisan ada amalannya, jari jemari, tangan ada amalannya. Ya, kemudian tubuh ada amalannya, ruku, sujud, zikir.
Melihat ciptaan Allah, melihat kalamullah, mendengar kalamullah, itu semua amalan. Itu jawarih masuknya. Itu jawarih, anggota badan. Nah, kalau anggota badan ingin istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, maka kuncinya adalah hati yang harus istiqomah. Kalau hati, iman, ya, itu istiqomah, maka jawarih, anggota badan pun akan istiqomah. Karena buah dari iman. Buah dari iman yang ada dalam hati akan mewariskan amal pada anggota badan. Ya, dan hadisnya setelah jelas ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ada sekarat daging yang apabila dia baik maka seluruh fisik akan baik. Kalau dia rusak maka seluruhnya akan rusak. Baik. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Al-Imam Ibnu Qayyim juga punya sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang buah hasil daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena mengenal Allah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya kan termasuk tauhid, betul enggak? Termasuk iman. Kan ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma was sifat. Nah, orang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, apa buahnya? Kata beliau, lihat. Fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf. Semakin hamba itu mengenal Allah, maka kana billahi a'raf, maka dia semakin tahu tentang Allah. Walahu atlab, dan dia akan semakin berharap hanya kepada Allah. Wa ilaihi aqrab, dan akan semakin dekat kepada Allah. Wa kullama kana laha angkar, dan semakin banyak mengingkari, semakin orang itu mengingkari Allah, kana billahi ajhal, maka semakin jauh, semakin jahil tentang Allah. Wa ilaihi aqra, dan semakin benci kepada Allah. Wa minhu ab'ad, dan semakin jauh dari Allah. Jadi itu konsekuensi. Orang yang mengenal Allah secara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin berharap beramal hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya atas kita, di antaranya adalah, nah ini, di antara kewajiban-kewajibannya, berhati-hati dari yang najis. Nah, wajib bagi setiap muslim menjaga diri dari perkara yang najis, yaitu terutama akan sholat begitu ya. Kalau pekerjaannya berkecimpung di dunia yang ada najisnya, ya misalnya jadi tukang bersih toilet, ya memang tempat-tempat najis begitu, nggak masalah. Bukan berarti harus dihindari, saya nggak boleh kerja di situ, nggak boleh, silakan. Nah, tapi nanti ketika dia akan menunaikan ibadah yang mewajibkan harus bersuci, maka dia harus menjaga diri dari najis dan harus mensucikan dirinya. Ya, karena ini kenapa perkara ini disampaikan? Karena ya, di antara salah satu penyebab seorang diazab di alam kubur adalah karena apa? Karena tidak menjaga diri dari yang najis. Ya, Nabi SAW mengatakan, tanazzahu minal baul. Ya, jaga diri kalian dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Ya Allah. Ya, ini sepele, dianggap sepele. Karena kebanyakan azab kubur itu, kebanyakan orang yang diazab kubur karena air kencing. Ya, maka kata Nabi, tanazzahu minal baul. Ya, berhati-hati, sucikan diri dari air kencing. Hadis sahih riwayat Ad-Darqutni. Kemudian kata beliau, kewajiban lainnya adalah menyempurnakan wudu dalam rangka ketaatan. Isbaghu taharah ala ta'at. Ya. Dan ini termasuk salah satu kiat diampunkannya dosa. Nabi pernah mengatakan, ala adulukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasul, isbaghul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu dalam apa? Dalam waktu-waktu yang dibenci. Ya, ketika ngantuk wudu, itu sempurna, pahalanya lebih banyak. Ketika apa lagi? Nah, ketika malas kemudian kita usahakan berwudu. Kemudian ketika dalam keadaan kondisi dingin, tapi kita tetap berwudu, ya, tapi tentunya tidak menyebabkan sakit ya.
Maka di sini termasuk kiat dihapuskannya dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Kewajiban yang ketiga yang berikutnya, melaksanakan salat 5 waktu sesuai dengan kemampuan, ya, berdiri, duduk atau berbaring. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin. Salatlah kamu berdiri, kalau tidak sanggup maka kalian duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian kewajiban berikutnya kata beliau, dan menunaikan zakat bagi orang yang kaya. Menunaikan zakat bagi orang yang kaya. Ya, yang kaya di sini apa tolak ukurnya? Apa yang dimaksud kaya dalam perihal zakat? Hah? Ya, sampai nisab hartanya. Ya, hartanya sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, maka dikeluarkan. Ya, sebagaimana hadis tentang Mu'adz yang ketika itu dikirim ke Yaman kan, ambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Ya. Kemudian berikutnya, melaksanakan haji bagi orang kaya dan mampu. Ya. Dalilnya surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hak Allah atas manusia adalah menunaikan haji di Baitul Haram, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Allah menerangkan bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Man istata'a, bagi siapa yang mampu, ilaihi, ke sana, sabila, ya, jalan ke sana. Maksudnya mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan pernah kami sampaikan tentang ini ya. Tapi sempat ada yang kita katakan bukan bantah, tapi ada yang menyampaikan jadi orang yang punya kendaraan, punya rumah nggak mesti kaya, ya. Maka mereka tidak diwajibkan berhaji. Ada yang menyampaikan begitu ke saya, ya, atau sampai berita itu ke saya. Baik. Kemudian ya kami nyatakan bahwa di zaman sekarang ya, rata-rata mampu ya, kecuali dia orang yang high profile ya, yang nggak mampu tapi memaksakan diri untuk seperti orang mampu gitu ya. Hutang semuanya misalnya. Ya, berarti dia nggak mampu. Tapi kalau yang mampu maka wajib, ya. Wajib bagi dirinya untuk apa? Untuk haji. Ya. Makanya kata al-Imam, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, man mata wa huwa mu'sirun lam yahuj falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mati sedangkan dia mampu tapi tidak berhaji, maka silahkan dia mati sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kondisi yang dia kehendaki, apakah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, itu kata beliau. Jadi orang yang punya kemampuan tapi sengaja tidak haji, gitu ya, bilangnya nggak mampu, maka kata Umar bin Khattab bisa jadi matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, nah, silahkan kita ya berkaca, apa-apa dibeli, gitu ya. Baik. Kemudian kewajiban berikutnya di sini dikatakan oleh Al-Imam Muzani, yaitu apa? Menjalankan puasa Ramadan bagi yang sehat, ya. Menjalankan wasiyamu syahr li ahli sihat. Nah, ini jelas ya, untuk orang sehat maksudnya tidak sakit dan tidak punya uzur lain. Kemudian setelah itu
Al-Imam Al-Muzani mulai beralih pembahasan kepada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Beliau mengatakan melaksanakan 5 salat yang dianjurkan Nabi. Nah, dianjurkan, bukan wajib. Tadi yang perkara-perkara wajib, kemudian setelah itu yang sunnah. Melaksanakan 5 salat, ada 5 salat yang dianjurkan Nabi SAW selain dari salat wajib yang 5 waktu, yaitu apa? Salat witir. Nah, jadi 5 salat ini 5 salat yang ditekankan. Pertama, salat witir setiap malam. Dan ini diantara sunnah yang paling ditekankan. Salat sunnah yang paling ditekankan. Nah, jadi kalau bisa kami bahasakan, terkadang kita rajin qobliyah ba'diyah, tapi nggak rajin salat malam, itu bisa jadi kebalik, Pak. Prioritasnya kebalik itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Gitu. Ya Ustaz, saya qobliyah ba'diyah. Betul. Cuma ada yang lebih prioritas, ada yang lebih afdal. Apa itu? Qiyamul lail. Nah, terkadang kita salah memprioritaskan amal ketaatan, ya. Baik, bukan berarti salah di sini berarti sudah kalau nggak qiyamul lail ya udah nggak usah ba'diyah qobliyah dulu, ya. Ba'diyah qobliyah enggak, qiyamul lail enggak. Baik. Nabi SAW mewasiatkan para sahabatnya dan beliau mencontohkan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam keadaan safar. Ya, Nabi berkata pada para sahabatnya, ya ahlal Quran autiru, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, salat witirlah, karena sesungguhnya Allah itu witir. Sesungguhnya Allah itu witir, maksudnya sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai witir. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian salat sunnah yang kedua adalah 2 rakaat subuh. Nah, ini juga ditekankan. Sama, Nabi tidak pernah meninggalkan baik dalam keadaan safar maupun mukim. Nabi mengatakan 2 rakaat subuh, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, salatul fitri wan nahar. Maksudnya Idul Adha dengan Idul Fitri. Ya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Menurut sebagian ulama, tapi menurut sebagian yang lain wajib. Nah, kalau fardu kifayah udah aja kita tidur, banyak yang salat sudah berarti gugur. Tapi selama ini semuanya pada datang nggak, Pak? Datang semua, ya. Kalau fardu kifayah nanti pikirannya kayak salat jenazah. Nah, sudah ada ya, sudah kita nggak perlu. Jadi pendapat yang menyatakan wajib itu kuat juga. Walaupun tidak sedikit ulama yang menyatakan itu adalah fardu kifayah, sebagaimana di sini Syekh Abdul Razak menyatakan demikian juga. Yang keempat, salatu kusufi syamsi wal qamar idza nazala. Apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan, ya. Yang kelima, salatul istisqa mata wajib. Ya, salat istisqa ketika dibutuhkan, ya, meminta hujan. Ini 5 salat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Berikutnya masuk dalam pembahasan hal-hal yang diperingatkan Nabi untuk ditinggalkan. Diberikan peringatan oleh Nabi agar perbuatan tersebut ditinggalkan, yaitu dari perkara-perkara yang haram. Tadi kan wajib, sunnah untuk dikerjakan. Sekarang perkara-perkara yang ditahdzir sama Nabi, ya, diberikan peringatan untuk ditinggalkan, yaitu perkara-perkara yang muharramat. Wajtinabil maharim. Kata Nabi, menjauhkan diri dari segala yang diharamkan. Di antaranya adalah menjauhi namimah. Ya, pertama kita bacakan dulu, ya. Apa yang diharamkan? Terutama adalah perkara-perkara yang dosanya besar. Apa yang diharamkan terutama adalah dosa besar. Ya, di majelis-majelis lain beberapa pertemuan ini saya menyampaikan sebuah kisah, ya, mungkin saya sudah posting juga, sudah sebagian ada yang baca.
Ya, inilah pentingnya, pertama pentingnya akidah. Kemudian pentingnya menjauhi dosa besar, terutama dosa sombong. Terutama dosa apa? Sombong. Orang sombong tuh ujiannya, petakannya berat, Pak. Kita nggak usah jauh-jauh, iblis saja. Sombong diusir langsung dari surga. Ya, selama-lamanya diusirnya. Kalau Nabi Adam, dia bermaksiat, diusir dari surga tapi nggak selamanya. Faham, Pak? Dia maksiat tapi bukan kesombongan. Ya. Salah satu buktinya, dan ini tentunya kita nggak memandang hati, tapi yang zahir dari sikap seorang. Apa yang saya sampaikan mungkin saya sampaikan juga di medsos saya. Itu bagi followernya, tapi kalau nggak yang mengikuti mungkin nggak tahu ya. Seorang ulama di zaman abad 20, berarti ada yang sudah hidup di sini, Pak, abad 20? Abad 20 kan tahun berapa berarti? Hah? 1000 berapa, Pak? Abad 21 mulainya kapan? Hah? 2000 berapa? Enggak, kayaknya 21 ngalami semua, Pak ya? 20 ngalami semua, Pak? Enggak, benar ini. Sekarang kan abad 21, Pak ya? Berarti abad 20 tahun berapa, Pak? Berakhirnya 9? Benar, Pak? Pakainya kalau pakai Masehi ya? Kalau pakai Masehi. Kalau pakai Hijriyah kan sekarang 1444 ya. Berarti abad berapa? Abad 15. Oh, ini abad 21 pakai Masehi berarti. Abad pakai Masehi berarti sudah ya, berarti sudah pada hidup kita, Pak ya. Abad 20 tuh ya. Ya. Jadi di ulama abad 20, Pak. Ulama abad 20. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Ini ulama di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membela sunnah, mendakwahkan salaf. Tapi matinya dalam keadaan ateis. Ya. Nanti dibaca kisahnya. Nanti mungkin saya share ke Bapak, nanti di-share ya untuk infonya. Jadi ulama itu banyak yang merekomendasikan beliau ketika di masa hidupnya. Tapi kemudian dia mulai berubah, Pak. Fikrohnya mulai berubah. Jadi kontroversial gitu, Pak. Nah, ternyata dia mengingkari Allah, matinya dalam keadaan mengingkari Allah, nggak percaya ada Allah. Nah, ini pentingnya belajar akidah. Tapi dulu akidahnya benar juga. Gitu. Nah, kata para ulama yang hidup sezaman dengannya, yang menjadikan ia terseret akhirnya mati dalam keadaan kafir adalah dosa sombong. Karena memang cerdas luar biasa, dan dia mulai sombong dengan kecerdasannya. Dia merasa di zamannya ya dia yang paling pintar gitu. Hati-hati itu, Pak. Apapun kesombongan, mau ustadz sekaliber apapun gitu, Pak, kalau sudah sombong dijatuhkan sama Allah. Karena hadisnya kan begini, man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat. Berarti sebaliknya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang meninggikan, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Barang siapa yang merendahkan, Allah tinggikan setinggi-tingginya. Berarti sebaliknya, yang meninggikan Allah jatuhkan. Itu namanya mafhum mukhalafah. Sebaliknya apa yang dari hadis tersebut. Ya, sebagaimana hal ini, dan saya dapat perkataannya dari Al-Imam Ibnu Qayyim, akar dosa itu ada 3. Akar dosa itu ada 3. Yang pertama, sombong. Akar dosa adalah sombong. Dan inilah yang membuat iblis menjadi durhaka. Aba wastakbar, kan begitu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah, semuanya sujud kecuali iblis. Allah katakan sifat mereka, kenapa?
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka enggan dan mereka menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang kafir. Iblis. Jadi kalau orang enggak mau masih mending, udah enggak mau sombong. Enggak mau, saya lebih baik daripada dia, kan begitu. Udah enggak mau sombong gitu. Merendahkan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua serakah. Yang dikatakan di sini, inilah yang membuat Adam alaihissalam terusir dari surga. Nikmat lainnya sudah ada. Kata Allah, ini jangan. Gitu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Serakah. Tergoda syaitan akhirnya, ya dicoba juga. Itu yang kedua. Yang ketiga hasad. Inilah yang membuat Qabil dan Habil saling berkelahi. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Ya. Sombong, serakah dan hasad. Nah, perhatikan, kata beliau, siapa yang selamat dari 3 dosa ini, maka ia akan selamat dari keburukan. Karena kekufuran, wal'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Karena kekufuran itu sumbernya dari sombong. Nah, ini kaitannya dengan apa yang saya kisahkan tadi, Abdullah Al-Qasimi. Kekufuran itu sumbernya adalah kesombongan. Maksiat itu sumbernya dari serakah. Jadi maksiat itu sumbernya serakah. Dan kezaliman itu bersumber dari hasad. Orang berbuat zalim karena apa? Hasad, menggibahi dan seterusnya. Yang kaitan dengan orang lain kan zalim itu ya. Itu dari hasad. Baik, kita bahas yang berkaitan dengan sombong tadi. Jadi kata para ulama, ini ulama yang bilang Pak ya. Seorang syekh, saya lupa namanya. Jadi dia sombong Pak. Memang sombong yang menghantarkan kepada kekufuran. Jadi hati-hati Pak dari sombong. Dan ancamannya kan nggak masuk surga gitu. Sombong itu. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik. Jadi kata para ulama ketika menjelaskan Abdullah Al-Qasimi, la asyirik, dia tidak jatuh kepada dosa syirik tadinya. Bukan dosa syirik, tapi dia jatuh kepada dosa, salah satu dosa besar, yaitu kesombongan. Ya, makanya di sini tahdzir, ya, peringatan dari hal-hal yang diharamkan, terutama dosa besar. Dan di antara dosa besar yang paling besar adalah di antaranya sombong. Ya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 31, ini tentang dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, apa yang telah dilarang kepada kalian, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu apa? Surga. Ya, kalau kalian meninggalkan dosa besar. Nah, sama kita Pak, setiap kali sholat 5 waktu itu berguguran semua dosa. Syaratnya apa kata Nabi? Meninggalkan dosa besar. Ya, as-salawatul khams, sholat 5 waktu. Wal umrah ilal umrah, umrah kepada umrah. Ya, mukaffaratun lima bainahunna, kata Nabi, itu semuanya menghapuskan dosa-dosa. Jadi antara sholat ke sholat lain, antara zuhur ke asar, itu ada penghapus dosa. Asar ke maghrib ada penghapus dosa. Maghrib ke isya ada penghapus dosa. Dari isya ke subuh ada penghapus dosa. Tapi kata Nabi, idza jutunibatil kabair, kalau ditinggalkan dosa besar, maka akan menjadi penggugur dosa ibadah-ibadah tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya wal ihtiraz minan namimah, yaitu tidak apa? Menjauhi namimah, ya, menjauhi namimah, yaitu adu domba. Apa itu namimah? Menjadikan permusuhan antara manusia, itu namimah. Menjadikan permusuhan antara manusia. Kata Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami, beliau mengatakan, yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsiduhu sahir fi syahr. Pengadu domba itu merusak dalam sekejap apa yang tidak dilakukan oleh penyihir dalam sebulan. Paham maksudnya?
Jadi kalau tukang sihir dalam sebulan bisa jadi nggak berefek itu sihirnya. Tapi kalau tukang adu domba dalam sekejap membuat permusuhan di antara manusia, itu bahayanya. Seolah-olah di sini menyatakan apa? Bahayanya tukang adu domba dibanding dengan penyihir, gitu. Ya, penyihir melakukan kerusakan dalam sebulan. Kalau pengadu domba dalam sekejap mengadakan kerusakan di antara manusia. Ini dinyatakan oleh Yahya bin Abi Katsir. Kemudian setelahnya dusta. Dan dusta termasuk dosa besar karena disebutkan dusta itu di antara tanda kemunafikan. Kemudian berikutnya adalah ghibah. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian itu ghibah? Apa itu ghibah? Apa definisi ghibah? Hah? Apa definisi ghibah? Nah, itu yang lebih tepat. Membicarakan tentang orang lain apa yang dia tidak suka. Bukan yang jelek, bukan. Karena kalau yang jelek kan relatif. Bagi fulan jelek, bagi fulan nggak jelek. Gitu ya. Ada orang pengen dipanggilnya jelek, Pak. Yang lagi viral siapa? Bonge. Ya maksud saya lewat-lewat aja ada itu ya. Itu mau dia menamakan diri sendirinya, Pak. Gitu ya. Rekamannya jangan ada ini ya. Disangkanya saya promosi nanti. Coba bonge kan nggak dengar itu ya. Dia mau, jadi bagi dia yang nggak masalah. Paham nggak Pak? Bagi dia nggak masalah. Nah yang masalah adalah ketika kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai orang-orang itu. Sekalipun kita menganggap maksud saya baik loh. Oh dia udah nggak suka sudah gibah. Ngeri ini Pak. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Makanya di sini bukan berkaitan dengan ucapan saja, dengan perkataan saja, tapi gerak-gerik juga sama. Misalnya kita niruin gerak-gerik fulan, si orang itu nggak suka, jadi tiru gerak gitu, udah sudah gibah itu. Dan supaya itu masuk dalam gibah, dan itu termasuk dosa besar. Dan ada ancaman khusus orang gibah itu ya. Yang menggibah itu ada ancaman khusus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kemudian yang berikutnya berbuat zalim tanpa hak. Ya, berbuat zalim tanpa hak. Ya maksudnya kepada orang lain, yang menzalim orang lain. Kenapa di sini disebutkan tanpa hak? Berbuat zalim tanpa hak? Karena ada perbuatan zalim, maaf ya, dalam tanda kutip seperti zalim tapi hak. Apa contohnya? Kelihatannya zalim tapi hak. Apa? Hah? Membela diri bisa. Apa nama bahasa istilah syariatnya? Alhamdulillah. Ya, dikumullah. Apa bahasanya membela diri itu? Qisasnya salah. Pelajaran SD itu, Pak. Mengqisas. Kita membunuh haram enggak, Pak? Tapi kalau dalam perkara dalam mengqisas, kita membunuh tapi di atas yang hak gitu, Pak. Ya kalau berbuat zalim tanpa hak, nah itu haram. Kalau dalam tanda kutip seolah kelihatan zalim, membunuh, memukul gitu ya, tapi dengan cara yang hak, yaitu qisas. Itu memahaminya. Jadi bukan berarti berbuat zalim tanpa hak, berarti ada berbuat zalim yang hak gitu ya. Ada zalim ya zalim gitu. Tapi maksudnya di sini penjelasannya bahwasanya perbuatan itu terlihat seperti kezaliman, membunuh, memukul, tapi karena sebagai bentuk balasan qisas, maka tidak masalah. Wal ain bil ain, mata dengan mata, misalnya ada orang nyolok ya dibalas lagi nyolok gitu. Ya. Wal anfa bil anfa, hidung dengan hidung, ada orang mukul sampai bengkok hidungnya, ya pukul lagi sampai bengkok hidungnya. Ya, wal udhun bil udhun, kemudian telinga dengan telinga. Ya, dengan jiwa dengan jiwa. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, ya, yang merdeka dengan yang merdeka, perempuan dengan perempuan, hamba dengan hamba dan seterusnya. Wal juruha qisas. Bahkan kata Allah, dan dalam hal luka juga ada qisasnya. Ya, ada orang sayat ya dibalas pakai sayat gitu. Tapi ya sulit kalau diterapkan pribadi gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya wa an yuqala 'ala Allah ma la ya'lam. Nah, ini di antara dosa besar juga, Pak. Berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak diketahui. Bahkan jemaah azanillahu yakum perlu dicatat. Ya, perlu dicatat.
dosa yang lebih besar dari syirik adalah dosa berbicara tentang Allah. Ternyata dosa yang lebih besar, Pak. Kan selama ini dikatakan dosa yang paling besar adalah syirik. Ternyata dosa yang lebih besar daripada syirik adalah berbicara tentang Allah. Ada penjelasannya untuk lebih lengkapnya. Ada penjelasan dari Ustaz Abu Haidar hafizahullah taala di YouTube ya. Tapi itu udah berapa tahun lalu ya penjelasannya. Karena di dalam ayat surat Al-An'am kalau nggak salah ini, Allah menyebutkan tentang dosa dan menyebutkan terakhir tentang wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak engkau ketahui. Nah, itu disebutkan terakhir. Kata para ulama, Allah di sini menyebutkan dan sekaligus di situ urutan dari mulai dosa yang lebih kecil kepada menuju yang lebih besar. Dan itu terakhir. Dan sebelumnya wa antusyriku billah, engkau menyekutukan Allah. Berarti ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah, yaitu berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak diketahui. Contohnya, kalau ini penjelasan sederhananya, penjelasan singkatnya. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah, dia menyetarakan makhluk dengan Allah, betul nggak Pak? Berarti menganggap Allah tinggi, tetapi meninggikan makhluk sederajat dengan Allah. Tetapi dosa orang berbicara tentang Allah adalah dia bisa jadi terjerumus kepada menurunkan Allah ke derajat makhluknya. Betul nggak Pak? Kan beda, ini Allah, ya maaf ya, ini makhluk. Makhluk yang ditinggikan, berarti masih meninggikan Allah. Sekarang kalau berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak diketahui, Allah yang disejajarkan dengan makhluk, berarti dosanya lebih besar. Gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya kullu hadza kaba'ir muharramat, kata Al-Imam Al-Muzani, maka semua ini adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Semua tadi yang dikatakan adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Berhati-hati dalam mencari rizki. Berhati-hati dalam mencari rizki, kata beliau. Karena orang yang makan, minum, kemudian mengenakan pakaiannya, dan dia tidak memperhatikan dari yang halal atau dari yang haram, maka ini menunjukkan akan lemahnya takwa. Ya, menunjukkan akan lemahnya takwa, cacatnya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya dia berusaha belajar mana yang haram, mana yang halal, karena itu semua sudah jelas. Kemudian kata beliau, berhati-hati dalam mencari rezeki, makanan, segala bentuk yang diharamkan, minuman dan pakaian. Menjauhi syahwat, hawa nafsu, karena akan menggiring pada keharaman. Barang siapa yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. Jadi ada lahan yang terlarang, nggak boleh. Tapi dia menggembalakan di dekat itu. Nah, kalau sudah dekat-dekat pasti ya makan rumput yang dilarang itu. Nah di sini karena kemarin saya jualan domba, Pak ya, menggembala domba juga. Saya ada di pondok pesantren saya itu kan banyak padang rumput, itu punya orang. Nah, saya makanin ke situ domba-domba saya itu, Pak. Masuk lahan, bukan dekat lahannya. Ya, jadi perlu ada penjelasan, Pak. Kadang kita memahami teks hadis itu satu. Jadi kalau lahan yang terbuka dan memang secara zahir diizinkan, nggak masalah. Ya, karena rumput itu sesuatu yang manusia berserikat di situ. Paham, Pak ya? Rumput, air itu manusia berserikat di situ. Kecuali ada orang kasih pagar. Ya, kita di rumah, Pak, punya rumah, ada halamannya. Di situ ada rumput apa yang mahal, Pak? Rumput Jepang, rumput gajah mini dan seterusnya. Nah, domba kita masukin ke sana. Nah, itu jelas haram. Ya. Ini kan rumput Allah yang tumbuhkan, ya nggak bisa, Pak. Gitu. Tapi kalau yang terbuka gitu, insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dari hadis ini, orang yang tidak berhati-hati dari yang syubhat antara halal dan haram, tetapi dia mendekati, maka mau tidak mau dia akan jatuh kepada yang haram. Makanya kata Nabi SAW, wa man ittaqa syubhat faqad wa man ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, faqad istabara li dini wa irdi, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Tapi wa man waqa'a fi syubhat, tetapi barang siapa yang jatuh kepada syubhat, waqa'a fil haram, bisa dipastikan dia jatuh kepada yang haram. Karena apa? Karena dia tidak menjauhi, tidak menjaga diri dari yang syubhat tersebut.
Baik, kemudian Imam Muzani menutup, faman yussira li hadza, dan seterusnya, barang siapa yang dimudahkan Allah untuk mengamalkan ini semua, maka dia telah diberi petunjuk dalam beragama dan diharapkan mendapatkan rahmat-Nya. Semoga Allah memberikan kami juga kalian, ini berdoa untuk kita semuanya ya. Semoga Allah berikan kami juga kalian petunjuknya kepada jalan yang lurus dengan anugerahnya yang berlimpah sejak dulu dan dengan keagungan yang tinggi dan mulia. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah pada kalian dan kepada siapa saja yang menyampaikan salam keselamatan pada kami, dan tidak akan mendapatkan keselamatan Allah orang-orang yang sesat. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, satu kitab sudah diselesaikan, sudah jadi ulama semua insyaallah ya. Sudah berapa kitab khatam, berarti sudah alim ulama semua ini insyaallah. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, tepat jam 9 ini ya, maka kami persilahkan sebelum nanti kami tutup ya. Ya silakan. Kita safar, mau puasa salat atau kita sholat dulu bareng imam? Mau puasanya apa langsung dulu 2 rakaat masanya? Kita di tempat. Ya, kita sudah safar atau kita mau safar? Kita sudah di perjalanan. Ya. Nggak nyala Pak. Nah ya. Ya. Kita kalau sudah berada dalam perjalanan, misalnya sudah 80 kilo, gitu ya. Kemudian kita ingin mengqashar sholat, maka kalau kita ikut bersama imam yang mukim, kita ikut imam. Nggak boleh kita memisahkan diri. Ya, kalau mau ya berarti kita sholat di rumah, begitu. Tapi kalau amannya tetap kita ikut sholat zuhur, baru setelahnya nanti kita jamak asarnya baru 2 rakaat. Ya, Allahu a'lam. Ya silakan. Kita sama bersamaan dengan hari Jumat. Ya. Jadi intinya kalau safar itu tidak wajib Jumat bagi dia. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat maka tidak bisa dijamak. Karena Nabi nggak pernah ada riwayatnya menjamak antara sholat Jumat dengan asar, nggak ada. Yang ada menjamak sholat zuhur dengan asar, begitu. Ya jadi kalau mau jamak berarti nggak sholat Jumat ya, bisa jamak dengan asarnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, ada lagi? Silakan Pak. Nggak bisa dijamak. Jadi nanti aja Bapak misalnya sholat Jumat ikut, berarti nanti asar bisa dikosor aja tapi tidak dijamak, begitu ya. Walaupun ada, ini saya menyampaikan pendapat apa yang menurut saya kuat, tapi kalau bilang pendapat lain ada ya. Kami dulu ketika ini tragedi yang langsung saya alami, berkumpul para asatidzah sekitar 300 orang dulu di tahun berapa saya lupa. Ini ketika bahas kitab ini Pak, langsung dengan penulis ya Syekh Abdul Razak di Pekanbaru ya, di Masjid Abu Darda itu kan 300 sekian dai berkumpul di sana. Pas sholat Jumat saya datang itu sebelum Jumat jam 10 nyampe. Nah, orang pada sholat Jumat, semua kita sholat Jumat. Nah setelahnya ya beda-beda, ada yang jamaah, ada yang enggak, ada yang dialog dulu, nggak boleh Jumat, nggak boleh gitu. Ya tapi ya Allah a'lam bishawab, pendapatnya ya intinya berlapang dada. Tapi kalau saya sendiri karena Nabi nggak pernah itu, maka tidak perlu. Ya. Makanya Nabi kan nggak pernah melakukan sholat Jumat ketika safar, nggak pernah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Misalnya ada orang yang sakit. Nah, nggak masalah. Kalau udzur beda lagi Pak. Jadi kalau udzur itu bahkan orang sholat dia bersama najisnya nggak masalah. Seperti orang yang sudah sepuh Pak ya, sudah sepuh, sudah maaf pakai popok ya sebutnya, pakai popok. Maka sebelumnya dia bersuci. Tapi kalau keluar, misalkan keluar terus, ya ketika dia sholat sekalipun keluar dilanjutkan. Itulah kemudahan dari Allah. Ya dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena kalau nggak begitu dia nggak akan sholat. Najis lagi keluar, najis lagi nggak sholat. Ya sholat semampunya dengan kondisi yang ada itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi?
Kalau dilanjutkan, kalau Pak ya. Kalau dilanjutkan kitab apa yang mau dibahas Pak? Kalau Ustadz di pekan pertama bahas apa? Minhajul Muslim. Terus Ustadz lain? Arba'in. Tauhid juga. Nah, kira-kira kita apa nih Pak? Nah, dari permintaan aja. Kalau saya dari permintaan. Minta yang pas. Ya. Kalau ada saran nanti disampaikan aja Pak ya dari jamaah. Nah, setidaknya masih berlanjut walaupun sebulan sekali gitu Pak ya. Walaupun sebulan sekali masih berlanjut. Walaupun daripada enggak gitu kan Pak ya, kemarin kan begitu. Ya. Baik, kalau tidak ada cukup Pak ya. Saya hari ini jadwalnya kalau pekan pertama agak padat Pak. Ada 4 jadwal jadi harus jangan berlama-lama gitu. Tidak ada jeda istirahatnya tuh. Nanti jam 2 ngisi lagi soalnya. Nanti maghrib ngisi lagi. Sengaja saya tukar karena Sabtu depan ada bentrok dengan kajian lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan jika ingin lebih bermanfaat, ilmu itu dimurojaah. Ya, bukan selesai kemudian ditutup rapat-rapat, disimpan, dilakban, apalagi dijual, apalagi dikilo, wah udah. Apalagi jadikan kertas gorengan. Nah, ini sudah enggak berkah ilmunya sudah. Ya. Dimurojaah ilmunya, dimurojaah, dibaca-baca kembali ya agar bermanfaat dan kemudian diterapkan dalam kehidupan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.